Selamat datang di channel Educamp Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Sosiologi di bab masyarakat kultural di Indonesia. Yang pertama, apa itu masyarakat multikultural? Jadi, masyarakat adalah satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh rasa identitas bersama. Lalu, multi adalah berarti banyak atau beraneka ragam, sedangkan kultural adalah berarti budaya. Lalu, adapun karakteristik masyarakat multikultural. Yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sosial. Contohnya adalah di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, dan Madura, di mana ketiga suku tersebut hidup di Pulau Jawa dan memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Contohnya adalah pada lembaga agama di Indonesia yang menaungi beberapa agama memiliki struktur yang berbeda. Lembaga-lembaga agama tersebut tidak saling melengkapi karena karakteristik dari keberagaman masyarakat pun berbeda. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama. Yang keempat, relatif sering terjadi konflik. Yang kelima, secara relatif, integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di ekonomi. Contohnya adalah aturan tentang anti-diskriminasi dalam penggunaan fasilitas publik. Dan yang keenam, adanya dominasi politik. Selanjutnya ada faktor penyebab timbulnya masyarakat multikultural. Yang pertama, karena keanekaragaman ras. Di sini ada macam 3 ras. Yang pertama ada ras Mongoloid. Ciri-cirinya adalah kulitnya berwarna kuning sampai sawo matang. Lalu rambutnya lurus, bulu badan sedikit dan matanya sipit. Yang kedua ada ras Kaukasoid. Cirinya adalah hidungnya mancung, kulit putih, rambut pirang sampai coklat dan kelopak matanya lurus. Dan yang ketiga ada ras Negroid. Cirinya adalah rambut keriting, kulit hitam, dan bibir tebal serta kelopak matanya lurus. Lalu yang kedua, karena keanekaragaman suku bangsa. Ketiga, keanekaragaman golongan. Dan yang keempat, karena keanekaragaman agama dan kepercayaan. Selanjutnya ada masalah yang muncul dalam masyarakat multikultural. Masalahnya dibagi menjadi 2, ada masalah kultural dan ada masalah struktural. Untuk masalah kultural, yang pertama adalah loyalitas yang berlebihan, yaitu mementingkan diri sendiri atau kelompok secara berlebihan. Yang kedua ada etnosentris, yaitu pandangan yang menganggap rendah kebudayaan lain. Dan yang ketiga ada eksklusivisme, yaitu sikap enggan berinteraksi dengan kelompok lain. Sedangkan masalah struktural yang pertama adalah bisa menyangkut kondisi politik dan ekonomi suatu negara. Dan yang kedua, kondisi politik yang tidak demokratis membuat masyarakat ekonomi rendah semakin tersudut dan pemerintahnya memerintah otoriter. Lalu ada hambatan konsep multikulturalisme. Hambatan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada primordialisme, yaitu pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal yang sejak semua melekat pada individu. Karakteristik dari primordialisme adalah kecintaan yang sangat dalam terhadap segala sesuatu yang pernah dialami sejak lahir hingga dewasa, sikap loyalitas yang berlebihan, keterkaitan seseorang dalam kelompok dasar ikatan kekerabatan, suku bangsa, asal daerah, bahasa, dan adat, serta ikatan tradisional yang melekat pada individu. Lalu yang kedua ada hambatan etnosentrisme, yaitu sikap yang menilai kebudayaan kelompok lain dengan menggunakan ukuran yang berlaku dalam kelompoknya. Dan yang ketiga ada politik aliran, yaitu keadaan perpolitikan partai-partai politik yang ada dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa formal atau non-formal. Selanjutnya ada tahapan pembentukan masyarakat multikultural. Yang pertama, acuan pendidikan multikultural, yang terdiri dari pengakuan terhadap identitas budaya lain,
adat, kebiasaan, dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat, dan kemajuan yang diperoleh kelompok tertentu di dalam masyarakat. Yang kedua, ada pemecahan masalah pada masyarakat multikultural. Pemecahan masalah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada orientasi, yaitu keadaan di mana antar anggota masyarakatnya saling memberi suatu informasi. Yang kedua, evaluasi, yaitu keadaan di mana antar anggotanya saling membahas pendapat. Dan yang ketiga ada kontrol, yaitu keadaan di mana antar anggota mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada. Lalu ada bentuk konsekuensi dari masyarakat multikultural. Bentuk konsekuensi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada interseksi, yaitu persilangan keanggotaan dari 2 suku bangsa yang majemuk. Kedua ada konsolidasi, yaitu penguatan keanggotaan masyarakat dalam kelompok sosial melalui tumpang tindih keanggotaan. Yang ketiga ada stereotip, yaitu persepsi mengenai suatu hal, budaya, atau sifat berdasarkan prasangka subjektif yang belum tentu tepat. Dan yang keempat ada pluralisme dan nasionalisme, yaitu sikap menghargai, menghormati, dan toleransi berbagai perbedaan dalam hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Sosiologi di bab masyarakat multikultural di Indonesia. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.